Salam budaya. Saudaraku, senang rasanya saya Gigi Sugiono kembali hadir menyapa Anda dalam balutan energi misteri. Kaca Penggala. Kali ini saya akan bertutur tentang penguasa hutan larangan menuntut janji. Hidup sebagai petani gurem memang serba susah. Harus pintar-pintar nyiasati agar hasil panen cukup untuk setahun. Beruntungnya, beban keluarga yang kutanggung tidak banyak. 1 orang istri dan 2 orang anak. Kondisi ekonomi sekarang memang lagi susah. Semua serba mahal. 10 tahun lalu, aku masih bisa menabung dari hasil sawah. Biasanya, ku belikan pedet atau kambing. Dalam setahun, pedet sudah jadi sapi dan siap untuk dijual. Hasilnya, ku belikan sapi betina agar bisa beranak. Ini masih belum ditambah dengan hasil kebun dan ternak ikan lele dan mujair. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, cukup dari hasil beternak ikan lele dan mujair. Sebagai hiburan wong cilik, di desa ini ada beberapa orang yang punya hobi seni. Memang, waktu Pak Lurah Dongkol belum meninggal, ada seperangkat gamelan wayang yang biasa digunakan latihan. Namun semenjak Pak Lurah dan istrinya meninggal, gamelan itu dijual anaknya. Beruntung, masih ada siter, rebab, gender, dan gambang yang tersisa. Alat-alat itu tidak dijual karena dalam kondisi rusak dan akhirnya diberikan pada kami. Setelah berhasil diperbaiki, bisa kami gunakan latihan. Biasanya seminggu sekali tiap hari Rabu. Di rumah Kang Harjo, di pendopo rumahnya. Orang ini juga punya kendang dan gong. Sayangnya, kami belum punya sinden atau suarawati yang bisa melantunkan gending-gending atau langgam Jawa. Sebulan lalu, kami kedatangan warga baru yang pindah dari kota. Besok malam setelah Isya, seluruh warga diundang kenduri selamatan di rumahnya. Kunto Diharjo. Demikian nama kepala keluarga ini. Anggota keluarganya ada 3 orang. 1 istri dan 2 orang anak. 1 laki dan 1 perempuan. Kunto Diharjo pensiunan pegawai pegadaian di kota. Dia tergolong orang berkecukupan. Terbukti dengan sedan Impala yang parkir di depan rumahnya. Setelah pensiun, dia membeli tanah di desa. Dia berharap bisa lebih tenang menjalani masa tuanya dengan lebih bahagia. 1 anaknya tetap di kota, bisnis elektronik. Sementara anak gadisnya ikut orang tuanya pindah. Perempuan sederhana ini lebih suka dengan kehidupan alam desa. Seperti yang direncanakan, semua persiapan kenduri sudah siap. Tikar sudah digelar. Setelah Isya, tamu mulai berdatangan. Tinggal mengeluarkan minuman, jajanan, dan makan bersama. Setelah berdoa dan menyantap hidangan, acara ditutup dengan pemberian cindera mata. Pagi ini, suasana desa terlihat cerah. Pak Kunto berjalan dengan putri tunggalnya Nastiti. Beberapa kali bertegur sapa dengan warga yang berangkat ke sawah. Pas di pertigaan jalan desa, ia berpapasan dengan Kang Harjo. Pak Kunto dan putrinya diundang hadir dalam latihan sitran nanti malam. "Nggih Mas, nanti malam saya datang. Kebetulan Nastiti putri saya hobi dengan karawitan." "Nggih Pak D, apa saya juga boleh ikut latihan Pak D?" tanya Nastiti. "Ya boleh Tondo. Monggo, dengan senang hati," jawab Kang Harjo singkat.
Setelah maghrib, pendopo rumah Kang Harjo terlihat terang. Pak Kunto dan putrinya Nastiti juga terlihat hanyut dalam suasana. Mereka duduk di tikar sambil menikmati kopi panas dan polo pendem. Sementara yang lain mencoba melaraskan siter, rebab, gender, dan gambang. Suasana menjadi tambah gayeng saat mengalun tembang ular kambang disusul ojo lamis. Melihat Nastiti sangat menikmati uyon-uyon ini, Kang Harjo memberi kesempatan untuk menyumbangkan suaranya. "Pak D, kula nembang kutut manggung mawon nggih," pinta Nastiti. Beberapa saat kemudian, mengalunlah suara indah Nastiti. Semua yang hadir terpesona dengan suara indah ini, seperti suara sinden profesional. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Lampu pendopo tiba-tiba mati saat Nastiti menyuarakan tembang ini. Beberapa saat pendopo menjadi gelap. Setelah lampu menyala kembali, suasana jadi beda. Angin berembus pelan, sementara suara jangkrik dan binatang-binatang malam makin terdengar. Keheningan itu dipecahkan oleh suara Kang Nardi, pemain siter. "Mbak Nastiti coba lantunkan satu gending lagi." "Nopo nggih Pak? Masku mambang mawon nggih Pak D," jawab Nastiti. Beberapa saat kemudian, gending klasik Masku Mambang mengalun dengan merdunya. Remaja 19 tahun ini sepertinya paham betul dengan gending-gending klasik itu. Saat Masku Mambang meluncur dari bibir mungil Nastiti, Pak Kunto terlihat resah. Dia merasa tidak tenang. Sesekali menghirup nafas panjang dan secangkir kopi. Dalam hati dia berkata, "Wah, gawat iki. Gawat. Sepertinya sudah tiba waktunya. Waktunya sudah tiba." Demikian ujar Pak Kunto dalam hati. Tanpa terasa, dengan berakhirnya gending Masku Mambang, jam sudah menunjuk angka 11. Latihan karawitan harus diakhiri. Semua yang hadir merasa puas, utamanya dengan 35 tahun lalu, kejadian itu selalu diingatnya. Di masa mudanya, Kunto Diharjo tergolong pemuda berandalan. Dia putra satu-satunya pemilik perusahaan penggilingan padi dan hektaran tanaman tembakau terbesar di Sukoharjo. 1 bulan sekali bapaknya datang di ladang tembakau untuk melihat perkembangannya. Pekerjaan ini bisa berlangsung hingga 3 hari. Saat berkunjung di desa Pronorejo, Kunto Diharjo diajak ikut serta dan dia tertarik dengan Nastiti, putri seorang carik desa. Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan Nastiti, dari pendekatan dengan orang tuanya dan sanak keluarganya. Sayang, upaya itu tidak membuahkan hasil. Nastiti tetap kokoh dengan pendiriannya. Saat itu, Nastiti sudah menjalin hubungan dengan Heru Kuncoro, guru SD yang mengajar di desanya. Mendengar kabar itu, Kunto Diharjo pamornya redup. Dia merasa tersaingi, kalah dengan guru desa ini. Melihat perubahan Kunto Diharjo, Pak Jalil merasa terenyuh dan kasihan. Sudah 2 bulan ini dia tidak berangkat ke kebun. Dia paham betul dengan kondisi juragannya. Sopir pribadinya ini mencoba memberinya jalan. Dia ingat betul
Saat pulang dari Cilacap, bertemu dengan seseorang di sebuah penginapan. Dia bisa membantu menyelesaikan masalah. Dan benar saja, akhirnya mereka berdua mendatangi kediaman paranormal itu. Sindu Bargowo, demikian namanya. Dia tinggal di Wanaraja, Cilacap. Setelah cukup basa-basinya, Kunto Diharjo menyampaikan tujuannya. Dia berharap pemuda saingannya ini bisa dikalahkan dan Nastiti jadi miliknya. Permintaan itu disanggupi Sindu Bargowo, namun dengan beberapa syarat. Anaknya harus mengabdi dengan penguasa hutan larangan dan bersedia menerima tugas-tugas tertentu. Sebelum beranjak pulang, Sindu Bargowo memberi 3 butir kacang tanah. 1 butir dibuang ke laut, 1 butir ke hutan larangan, dan 1 butir ditanam di depan pintu rumah. Sebulan setelah melaksanakan tugas dari Sindu Bargowo, tanda-tanda keberhasilan itu mulai terwujud. Heru Kuncoro, guru SD yang menjadi kekasih Nastiti, tewas dipatuk ular saat kerja bakti di sekolahannya. Tubuhnya membiru dengan sebagian tubuh bengkak. Kabar itu diterima Nastiti dengan duka. Sejak meninggalnya Heru Kuncoro, Nastiti lebih sering mengurung diri di rumah. Orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa selain menghibur dan menemaninya dengan sabar. Sebulan sejak kematian Heru Kuncoro, Kunto Diharjo datang ke rumah Nastiti untuk melamarnya. Dia berharap Nastiti mau jadi istrinya. Dugaan itu betul. Seperti kerbau dicocok hidungnya, Nastiti mau menerima lamarannya. Di balik kebahagiaan itu, Kunto Diharjo berjanji bila istrinya mengandung akan memberi nama anak perempuannya nanti dengan nama yang sama dengan ibunya, Nastiti. Di balik kebahagiaan Kuncoro terselip duka mendalam karena dia sudah menjalin perjanjian gaib dengan penguasa hutan larangan. Dan benar saja, saat usia anak gadisnya 15 tahun, perjanjian itu mulai berjalan. Janji itu harus ditepati, bila tidak dia akan jadi korbannya. Kunto Diharjo ingat betul makna dari 3 biji kacang tanah itu. 1 biji dibuang ke laut bermakna hilangnya nyawa seseorang. 1 biji ke hutan larangan bermakna memberi sesajen di hutan larangan. 1 biji ditanam di depan pintu rumah bermakna terjadi ikatan gaib dengan salah satu anggota keluarga. Dan dia tidak boleh menikah seumur hidup. Mengingat perjanjian itu, tubuh Kunto Diharjo bergetar. Dia menahan beban yang luar biasa berat. Bila saatnya tiba, Nastiti harus berpisah, bersekutu dengan penguasa hutan larangan. Seperti biasa, Rabu setelah maghrib, Kunto Diharjo mengantar Nastiti latihan karawitan. Malam itu, dia tampil bak bintang. Selain nembang, dia juga menari dengan indah. Gamelan yang mengalun di pendopo ini mampu menghadirkan penduduk desa. Dalam sekejap, pendopo dipenuhi warga yang hadir. Sementara di kegelapan malam, dengan sorot lampu dari pendopo, para makhluk kasat mata juga ikut bergembira. Mereka menari tak tentu arah.
Tiba-tiba Nastiti roboh tak sadarkan diri. Suasana jadi mencekam. Pengunjung yang hadir diam 1000 bahasa. Mereka seperti dihipnotis dengan kekuatan gaib. Sosok bayangan melesat mendekat tubuh tak berdaya ini. Dari ubun-ubun kepala Nastiti keluar asap putih dan dibawa melesat dengan cepat. Kejadian ini tak seorang pun tahu, kecuali Kunto Diharjo. Malam itu, suasana berubah jadi mencekam. Satu persatu warga yang hadir meninggalkan pendopo. Sementara Nastiti tergeletak di atas tikar. Tubuhnya dingin tak mampu digerakkan. Tatapannya redup, tangannya menggenggam erat jari jemari bapaknya. Beberapa saat kemudian kepalanya jatuh lunglai. Dadanya tak bergerak, denyut jantungnya berhenti. Nastiti menjadi korban nafsu serakah orang tuanya. Tubuh Nastiti terbujur kaku, hanya ditutupi kain jari usang. Nastiti berjalan menuju titian gaib menghadap Yang Kuasa. Selamat jalan Nastiti menuju alam gaib. Saudaraku, tidak ada yang kekal di alam ini. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan kembali pada Yang Kuasa. Titi hidupmu di jalan kebenaran agar mendapat pengampunan. Demikian yang bisa saya haturkan. Saya Gigi Sugiono mohon pamit. Terima kasih. Ketemu lagi dalam kesempatan lain yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.